Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat, ini mudah-mudahan hari ini kita bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dan khususnya hari ini pasti sahabat sudah menantikan program tanya jawab bersama dengan Ustazah Halimah Al-Idrus. Kita akan bahas berbagai macam masalah, berbagai macam hal yang memang sumber pertanyaannya ini datang dari para sahabat semuanya. Dan alhamdulillah sudah di studio Ustazah Halimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Saya juga ngelihatnya Ustazah makin sehat. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rabu ini adalah Rabu pertama di bulan Zulhijjah Ustazah. Tapi Rabu ini adalah Rabu terakhir program kita ya, Cahaya Sore Priamini. Tapi mudah-mudahan bisa banyak bermanfaat buat teman-teman. Betul, insyaallah. Baik, kita mulai saja Ustazah. Ini pertanyaan pertama saya ingin ini banyak sekali berkaitan atau bertanya tentang kurban. Nah, ini saya mau tanya di awal nih ya. Pertama, mungkin sebelum kurban berkaitan dengan zikir di bulan Zulhijjah. Ustazah, zikir-zikir yang afdal di bulan Zulhijjah itu apa aja Ustazah, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bulan Dzulhijjah 10 hari pertamanya itu adalah merupakan 10 hari paling afdal dalam setahun. Bahkan beberapa ulama mengatakan di antaranya adalah yang terkenal pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan dalam makna tafsir wal fajr wa layalil ashr. Wal fajr demi fajar, maksudnya adalah fajar terbaik ya, maksud di situ. Wa layalil ashr, dan demi malam-malam 10. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan ay fajri yaumi arafah wa layalil ashr ay layalil ashr min ayyam dzulhijjah, min ashr awal min dzulhijjah. Yang dimaksudkan dengan fajar yang terbaik yang dimaksudkan dalam ayat tadi itu, ayat di wal fajr itu adalah fajar hari Arafah, dan demi malam-malam yang 10 adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Karena memang itu dianggap sebagai 10 malam yang terbaik. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan ma min ayyam, tidak ada hari-hari Allah diibadahin lebih baik daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Fakthiru fiha takbir wa tahlil wa tamjid. Kata Nabi Muhammad, maka perbanyaklah di bulan ini dari tahlil, takbir dan tamjid. Tamjid artinya berucap alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Dari ayat tadi yang saya bacakan maknanya dari Sayyidina Ibnu Abbas, dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW juga saya sampaikan tadi, kita bisa tahu bahwa memang hari-hari ini tidak dijadikan seperti hari-hari yang biasanya. Dalam artian bukan secara matahari terbit, matahari tenggelam ya, akan tetapi dari kemuliaan di sisi Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hari-hari ini, ini insyaallah menjadikan ampunan, menjadikan karunia, menjadikan ijabahnya doa yang lebih banyak, rahmat yang lebih banyak dibandingkan pada hari-hari yang lain. Jangan sampai kita terlewat dari kebaikan-kebaikan ini. Nah, apa aja yang perlu dibaca pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, tahlil, takbir, tamjid. Para ulama mengumpulkannya dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu perbanyak itu. Dan juga secara lebih khusus memang juga memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ada juga la ilaha illallah yang dengan adhaful mudha'afah, di mana disampaikan dalam salah satu hadis ya, meskipun memang hadisnya ini secara riwayat itu terhitungnya sebagai hadis dhaif, kan, tapi jumhurul ulama juga mengatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhailul amal, untuk amal yang berfadilah. Dalam artian sebenarnya amal yang berfadilah seperti membaca la ilaha illallah enggak pakai ada hadis secara khusus saja bagus kok, apalagi ini ada hadis walaupun hadisnya dhaif gitu. Nah, itu dengan adadul mudha'afah, artinya adalah adad yang dilebihkan. Misalnya seperti begini, la ilaha illallah adadal layali wa duhur, la ilaha illallah adadal ayami wa syuhur. Nah, ini juga boleh dilihat nih di akun Instagram saya juga, saya udah masukin zikirannya sehingga bisa dilihat bagi teman-teman yang tidak memiliki catatannya. Dikiran-dikiran yang seperti ini untuk kita baca pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini gitu. Nah, kalau kemudian mau yang
mau yang biasa-biasa aja misalnya, karena kan ini harus melihat kalau dikiran yang seperti itu tuh selain daripada dikiran yang itu misalnya gitu ya, saya kepengen nih ada yang bisa saya baca dalam 10 hari pertama ini. Nah itu para ulama juga mengajarkan kita untuk banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu, itu yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam hari-hari kita di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Iya, betul, karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan 10 hari pertama yang memang kita lebih muliakan Allah, mudah-mudahan kita pun juga dimuliakan oleh Allah. Amin, ya. amin. Ini yang kita harapkan. Ustazah, kita tahu bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada namanya kurban ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan kurban dan memang berbeda-beda pertanyaannya. Tapi dalam satu tema nih, Ustazah, pertanyaan mengenai kurban yaitu kalau punya sangkutan utang tapi mau berkurban, itu hukumnya gimana? Atau mana yang didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Betul, antara membayar hutang atau dengan berkurban? Ya. Jadi sebenarnya begini, hutangmu jenisnya apa gitu. Kalau hutangnya jenisnya yang memang jatuh temponya sudah harus dibayar, begitu kan ya, maka itu harus lebih didahulukan untuk membayar hutang, karena statusnya membayar hutang hukumnya adalah wajib, sementara berkurban hukumnya adalah sunnah. Lain jika masalahnya ada pada hutang-hutang yang bertempo, misalnya punya kreditan rumah, gitu kan, kreditan rumahnya masih 20 tahun. Bukan berarti kalau punya utang harus duluin bayar utang, artinya dia nggak bisa kurban dong selama 20 tahun. Setelah 20 tahun baru kurban. Baru bisa kurban gitu ya. Habis itu ngambil kreditan rumah yang lain. Nggak kurban-kurban seumur hidup. Jadi kalau kita lihat yang seperti itu ya kita lihat aja. Kalau memang hutangnya itu adalah jenis hutang yang bertempo, nah tergantung dari kesanggupan kamu untuk membayar kurban, juga membayar hutang yang memang masih bertempo tersebut gitu. Kalau yang sekarang lagi ada rizkinya nih buat berkurban, duluin kurban aja dulu. Gitu. Apalagi mungkin kalau belum jatuh tempo ya. Sementara kurban nih beberapa hari ke depan nih belum disiapkan, harus cari kambing misalnya, mungkin bisa didahulukan bagi kurban dulu. Kurban dulu ya. Gitu. Baik. Tapi tetap untuk masalah hutangnya nanti setelah tetap itu wajib ya hutang untuk diselesaikan. Ustazah, masih berkaitan dengan kurban. Ini dari pertanyaan dari Jombang di Jawa Timur. Bolehkah kita membiayai kurban? Artinya mungkin kita berkurban ya tanpa sepengetahuan orangnya. Ya misalnya kita punya orang tua gitu ya. Nah orang tua kita tidak berkurban tahun ini, tapi kita berkurban untuk nama orang tua kita tersebut, tapi kita nggak ngasih tahu sama orangnya, gitu. Kurban itu kan sebenarnya jatuhnya kepada individu. Ya, nah karena dia adalah sesuatu yang sifatnya individu, gitu kan. Jadi kita nggak bisa mewakilkan ibadahnya orang lain. Nah kalau kamu mau memberikan kurban untuk seseorang, yaitu tentu saja harus dengan kamu memberikan kepada orang tersebut. Dan ketika kamu sudah memberikan kepada orang tersebut, kalau orang itu jatuhnya adalah orang fakir miskin, dia tidak mau menjadikannya sebagai kurban, itu hak dia juga. Iya, karena sudah diberikan dan itu hak dia sudah diberikan. Ya. Misalnya nih ada orang ngasih kepada saudara dia gitu kan, yang memang benar-benar fakir miskin, nggak pernah kurban, kita punya 2 kambing, 1 kambing kita kasihin sama dia, ini buat kamu kurban. Ternyata dia gimana mau kurban, sementara buat beras aja nggak punya misalnya gitu kan, buat makan hari-hari nggak ada gitu. Dia kemudian mikir gitu, saya nggak mungkin mau kurban sementara kebutuhan saya yang lain mendesak. Dia kemudian uangnya kambingnya dijual dan dibelikan yang lain gitu. Nah itu hak dia gitu. Tapi kalau diberikannya itu kepada orang yang sebenarnya mampu untuk berkurban, ini hadiah biar kamu nggak usah mikirin kurban kamu nih, hadiah buat kamu gitu kan, untuk kurban kamu. Itu jatuhnya dia wajib pakai kurban, nggak boleh pakai buat yang lain. Kalau kepada fakir miskin, ketika kita memberi sesuatu itu jatuhnya tamlik, memberikan kepemilikan kepada orang tersebut. Karena mungkin ada hajat ya. Kalau tadi fakir miskin tadi itu kebutuhan yang itu lebih harus didahulukan primer, ya. Gitu. Baik. Mungkin lain soal Ustazah, ketika misalnya kalau ada orang yang ketika diberikan di luar kota misalnya, ini saya mau kurbankan kamu, orang tuanya misalnya di luar kota. Saya mau kurbankan kamu, kemudian udah deh karena di luar kota ini terbatas kondisi kurbannya, atas izin dari orang tuanya dilakukan di Jakarta misalnya, itu bisa saja. Iya bisa aja seperti itu, tapi diberitahu sih. Maksudnya orang yang dia mau mengkurbankan untuk dia itu harus diberitahu. Jadi harus tetap untuk diberitahu ya. Sebab ada niat kan, ada niat tuh seenggaknya bahwa
tahun ini saya berkurban gitu, atau saya menjadikan kambing yang dimaksud gitu kan, itu adalah sebagai kurban saya. Itu dilakukan per pribadi gitu. Makanya tidak memungkinkan untuk kita melakukan kurban tanpa seizin orang tersebut gitu. Atau diam-diam gitu misalnya. Diam-diam. Baik, Ustazah, kalau mengenai masalah jenis kambingnya nih, dari pertanyaan dari tidak menyebutkan namanya nih, hamba Allah ya. Saya mau bertanya Ustazah, apakah kambing betina itu boleh dikurbankan, dan apa syarat hewan yang boleh dijadikan hewan kurban? Iya, sebenarnya ma'ruf ya, hewan yang dijadikan hewan kurban itu kambing yang sudah mencapai usia 2 tahun kan, seperti itu. Ada persyaratan-persyaratannya yang saya kira orang-orang tukang jual kambing tuh sudah tahu deh ya? Gitu syarat-syaratnya gitu kan. Nah, masalah apakah kambing betina boleh dijadikan sebagai kurban? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan tidak juga ada ketetapan misalnya kambing laki-laki lebih bagus daripada kambing betina. Hanya saja tidak diperkenankan untuk berkurban dengan kambing yang sedang hamil. Ya, mungkin ini yang akhirnya membuat orang jadi pada bertanya, apakah boleh berkurban dengan kambing betina misalnya, atau hewan kurban betina, karena memang dikhawatirkan sedang dalam keadaan hamil. Sementara kan kita nggak mungkin juga ngecek pakai alat cek kehamilan gitu. Nah, yang ngerti sih sebenarnya si tukang kambingnya atau ininya. Biasanya mereka juga merasa rugi sih kalau jual kambing yang sedang hamil. Dan biasanya mereka sudah punya standar, sudah punya prosedur, punya syarat ya. Jadi insya Allah dengan kita membeli di luar sana, apalagi orang yang biasa yang memang biasa jual ya, mereka udah tahu ya. Baik, Ustazah, masih berkaitan dengan Zulhijjah ini, banyak yang bertanya, kenapa kalau kita niat untuk berkurban masuk di tanggal 1 dari bulan Zulhijjah itu dilarang kita untuk potong kuku, kemudian juga memotong rambut gitu. Itu bagaimana Ustazah, dan bagaimana tuh hukumnya? Sebenarnya hukumnya tidak wajib ya. Tidak wajib untuk, maksudnya nggak boleh atau nggak haram untuk potong kuku, potong rambut gitu. Lebih kepada sebaiknya, maksudnya sunnah ini ya, nggak masuk kepada afdaliyah juga, tapi sudah pada tingkatan sunnah, karena berdasar hadisnya Nabi Muhammad SAW, apabila kalian hendak berkurban maka janganlah kalian potong rambut dan potong kuku gitu. Itu memang ada hadisnya, dan hadisnya hadis sahih karena terkait masalah hukum. Jadi hadis ini diambil tentu saja oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya kita kalau mau kurban itu jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kenapa? Gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah kenapa? Karena kurban itu menghapuskan dosa. Sementara kan kita nih kan hari-hari anggota tubuh kita ketika berbuat dosa kan dengan seluruh anggota tubuh juga gitu. Maksudnya anggota tubuh ini kan ikut-ikutan gitu kan. Nah, kalau kita mau menghilangkan rambut atau menghilangkan kuku, tungguin sampai dia dapat ampunannya gitu. Biar ampunannya merata, maksudnya gitu, ke seluruh anggota tubuh kita, ke sel-sel dalam sekujur tubuh kita. Baru sesudahnya kemudian kita potong, sesudah kurban kita dipotong. Jadi batasannya dari awal masuk tanggal 1 Dzulhijjah tadi malam ya, sampai dengan hewan kurban kita dipotong. Kalau misalnya kita potong hewan kurbannya tanggal 13 Dzulhijjah, ya berarti sampai tanggal 13 Dzulhijjah gitu. Baru deh kalau mau potong rambut, potong kuku silahkan. Tapi bukan artinya ada rambut yang rontok pun sampai dengan harus dijaga. Atau kalau memang mengharuskan untuk potong rambut atau potong kuku, ya udah bismillah gitu. Bukan berarti satu kewajiban. Apalagi kalau dimaksudkan, wah saya nggak bisa kurban nih karena kemarin saya habis potong rambut. Nggak ada kaitan sama sekali. Nggak ada kaitan sama sekali. Kalau bisa ya, itu juga tidak, kesunahan ya, juga. Jadi ini tidak terkait dengan keabsahannya kurban ya. Bahkan hukumnya juga tidak wajib untuk tidak menghilangkan rambut atau menghilangkan kuku gitu ya. Tapi memang kesunahannya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk ya jangan rambutnya jangan dipotong dulu, kukunya jangan dipotong dulu gitu. Iya, jadi karena banyak dosa lah pasti kita ya, dari ujung pala sampai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, ini tahan dulu, nanti dengan mengalirnya darah terampuni pula dosa-dosa kita. Jadi ya ditahan-tahan deh ya kalau emang bisa ya. Tapi juga betul. Ketika memang tidak bisa ditahan, misalkan kukunya sudah panjangan misalnya, atau bahkan lupa misalnya, itu juga sedang ada luka misalnya, kukunya betul. Yang mengharuskan untuk dipotong ya potong, jadi masalah. Baik, kita beralih Ustazah. Tadi kita sudah membahas tentang masalah kurban ini. Saya juga ingin membacakan pertanyaan yang berbeda tema. Ada yang bertanya Ustazah mengenai masalah apa nih ya?
bagaimana cara minta maaf kepada suami yang saya pernah melakukan kesalahan, tapi saya nggak berani untuk bicara dan minta maaf kepada beliau. Saya harus gimana nih Ustazah? Ya, seharusnya orang yang paling kenal suamimu itu kamu sendiri ya. Betul. Ini gimana cara meminta maaf sama suami kamu? Nanyanya sama saya. Iya, karena beda-beda penyelesaian juga, beda-beda caranya gitu ya. Ya ini mungkin, dan tidak menyebutkan nama nih. Mudah-mudahan ngedengerin nih program. Tapi gini sih masalahnya, apakah setiap kali kita punya salah itu kita harus minta maaf? Kalau salahnya terkait sama suami, iya. Misalnya uang belanjaan yang dia kasihin buat belanja apa, dibelanjain apa, nah, itu memang harus minta maaf. Nah, harus minta maafnya caranya dengan cara seperti apa? Orang tuh kalau minta maaf itu, yang pertama harus ngerasa salah. Kan seringnya kan yang, kemarin habis diginiin, maafin ya. Nah, itu kan ini ya. Minta maafnya formalitas berarti ya? Bikin pegel. malah bikin kesel minta maafnya. Nah, itu minta maaf tuh harus dengan kesungguh-sungguhan gitu kan. Saya kira sih kalau memang kamu meminta maaf, bicaranya yang enak, bicaranya yang sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak kembali melakukan, saya kira akan jauh lebih mudah, lebih bagus dia dengarnya dari kamu daripada dengarnya dari yang lain-lain, yang akhirnya membuat tingkat kepercayaan dia kepadamu menjadi berkurang gitu. Tapi kalau salahnya itu adalah antara kamu sama Allah SWT gitu, ya nggak usah minta maaf sama suami. Misalnya urusan kamu ninggal sholat misalnya, urusan kamu buka aurat misalnya, itu kan urusan yang terkait antara kita sama Allah ya secara langsung. Itu nggak ada urusan sama suami. Minta maaflah kepada Allah SWT dan bertaubatlah kepada Allah. Ya, mungkin masing-masing tahu nih bagaimana kondisi suami ya, bagaimana betul. efeknya dari ketika kita mengucapkan, kemudian waktunya yang pas. Nah, itu biasanya istri masing-masing mengetahui. Iya, saya berapa kali ditanya sama adik-adik yang mau menikah itu, Ustazah, maksudnya bagaimana caranya menjadi istri yang berbakti atau bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya bilang pernikahan itu seperti lahir. Anak ketika lahir itu nggak dimintain persetujuan, gitu kan? Udah siap apa belum nih mau lahir gitu. Jadi kalau misalnya ditanya persiapan mau menikah, saya kira nggak bisa siap-siap apa-apa, kecuali sebuah fakta bahwa kamu jangan pernah berhenti belajar. Sama kayak anak kecil tuh, waktu lahir nggak bisa apa-apa gitu, tapi kan bersama dengan berjalannya waktu dia belajar jalan, belajar ngomong, belajar lari, kan begitu ya. Nah, kamu sebagai seorang istri jangan pernah lupa atau jangan pernah berhenti untuk mempelajari suamimu. Pelajari ini suamimu bisa marah karena apa, pelajari suamimu ini cara menghentikan kemarahannya bagaimana, pelajari apa yang paling menyenangkan buat suamimu, bangun komunikasi yang indah, cari tahu gitu, belajar terus gitu. Oh, kalau kayak begini nih suami saya tambah marah, jangan. Oh, kalau kayak begini, ya Ustazah egois banget dong, saya doang yang pelajarin dia nggak pelajarin saya. Nggak ada yang egois. Kayak mixer ya, kalau kamu bergerak maka yang akan di sekeliling, maksudnya mixer tuh, saya pernah lihat teman saya bikin kue kayak mixer. Mixernya gede gitu, maksudnya mixernya di tengah-tengah, tempat kuenya tuh gede banget gitu. Nah, saya aneh aja karena dia cuma taruh aja si mixer di tengah-tengah, akhirnya melarutkan semuanya. Saya bilang kenapa kok kamu nggak gerak-gerakin mixernya gitu kan, biar rata gitu. Dia bilang nggak perlu Ustazah, karena nanti tuh lama-lama akan keaduk semuanya juga gitu. Akhirnya saya perhatiin ternyata benar, nggak lama kemudian udah keaduk aja semuanya gitu kan. Nah, subhanallah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa kalau kita bergerak gitu, maka akan yang ada di sekeliling juga akan ikut-ikutan serta bergerak juga gitu. Nah, jadi mungkin ini yang lebih tahu ya masing-masing. Iya, masing-masing. Ya, tetaplah belajar, teruslah belajar untuk cari tahu bagaimana nih caranya biar suami saya nggak marah, gimana caranya saya meminta maaf gitu. Coba-coba aja terus. Gitu, lama-lama kamu akan ngerti celahnya. Jadi ketemu tuh ya bagaimana solusinya untuk masalah ini misalnya selanjutnya. Ini masalah ada juga yang cerita tentang suaminya Ustazah. Ustazah, doa apa yang baik untuk dibaca agar melembutkan hati suami? Ini beda orang nih yang nanya nih Ustazah. Suami ini, mohon maaf, suami suka pukul anak karena dulunya dia juga dipukul sama ibunya, dan dia percaya bahwa itu cara mendidik yang benar agar anak nurut sama orang tuanya. Dan suami juga tidak mau mendengar masukan dari orang lain. Ini gimana nih doa untuk melembutkan hati Ustazah? Oh iya, sebenarnya kalau urusan doa sih ya kamu banyakin baca sholawat aja. Tapi selain daripada berdoa, itu juga ada hal yang kamu perlu lakukan.
gitu kan. Perlakukan, saya tidak berharap suami kamu untuk menjadi satu pribadi yang berubah, karena seperti yang tadi kamu sampaikan kan, suaminya ini kan nggak mau menerima masukan nih daripada orang lain. Nah kan percuma juga kalau saya ngasih masukan buat suaminya, dia ngomong sama suaminya, nanti kan juga suaminya nggak mungkin mau terima juga dari saya gitu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah untuk menyelamatkan anaknya, karena kalau tipenya seperti itu, ini kayak rantai apa istilahnya, mata rantai setan ya, yang saling terhubung satu sama lain. Si bapak suka mukul anak. Ini kan si bapak ini suka mukul anaknya karena ibunya kan suka mukul dia. Nanti anaknya dia juga nih, anaknya yang suka dipukulin nih, nanti kalau punya keluarga dia juga suka mukulin juga. Jadi nanti anakmu itu akan suka memukul cucumu. Kan cucu dia nih kan. Ya. Terus seperti itu tuh, nggak bakalan bisa putus mata rantainya gitu, akan terus kayak begitu gitu. Dan itu kan kita nggak mau terjadi gitu. Kesian kan anak kita jadi pribadi yang sangat keras, yang suka mukul dan lain sebagainya. Jadi gimana? Kamu harus jadi arus yang kuat, yang lain selain daripada arus suamimu tersebut. Suamimu suka mukul, kamunya suka ngomel, ya udah jadi deh, komplit jadinya, udah lengkap. Kekerasan fisik maupun verbal ya, kekerasan baik secara zahir maupun kekerasan qaulan wa fi'lan gitu, maksudnya ucapan ataupun perbuatan gitu. Ini yang harus kita putuskan, mata rantai ini gitu, mata rantai setan ini harus diputuskan. Caranya bagaimana? Sering-seringlah berbicara dari hati ke hati sama anak. Kasih tahu ke anak, bapak kamu itu kayak gitu karena dulu tuh dia suka dipukulin sama ibunya, misalnya kayak gitu, suka dipukulin sama ayahnya, dimaafin ya nak ya gitu, dimaafin ya nak ya. Kalau kamu tahu yang dulu itu pernah dialami sama bapak kamu, mungkin kamu akan mengasihani bapak kamu sebagai ganti kamu marah sama dia. Sebab si anak nih ketika dipukulin, nggak ada anak yang terima, nggak ada, pasti anak marah. Cuman kan kemarahannya anak nggak selalunya sama bentuknya. Ada yang kemudian jadi membenci ayah. Nah ini sangat dahsyat ya, akibat dari kekerasan dalam rumah tangga gitu kan, trauma, bahkan auzubillah min dzalik sampai anak jadi psikopat gitu. Jadi ada dampak lah ya dari perbuatan itu ya, dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, orang tua terhadap anak ini, apalagi dipukulin gitu kan. Itu bukan hal yang mendidik sama sekali gitu, nggak ada makna didikan dalam pukulan itu sama sekali. Jadi kalau kemudian si bapak ini melakukan hal yang seperti itu, coba bilangin sama anaknya gitu kan. Udah agak susah nih mengendalikan si bapaknya, kamu ngomongnya sama anaknya aja. Kasih tahu bahwa si bapakmu itu kayak begitu karena begini. Minta anak untuk memaafkan gitu. Anggaplah bapak sakit karena trauma dari masa dulunya gitu. Nah kita menghadapi orang yang sakit kan memaafkan gitu. Orang melakukan sesuatu karena sakit, kita mau apa lagi gitu kan. Jadi kita mesti jadi orang waras untuk bisa memaafkan ayah tersebut gitu kan. Nah kemudian minta juga sama si anak untuk yang kamu belajar menghindari apa yang bisa bikin ayahmu marah itu gitu. Dan ibu di satu sisi ibu ini adalah justru melindungi melindungi dan juga tidak menjelekkan ayah. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi ibu akhirnya ada sisi melindungi, yang tapi ada unsur-unsur menjelekkan ayah. Lebih parah lagi Ustazah, mohon maaf, lebih parah lagi kalau kemudian si ibu ini membela anaknya di depan ayahnya. Jadi semacam membuat peperangan nih ya sekarang ya. Perangnya akhirnya bukan cuman antara si ibu sama si anak, yang akhirnya kemudian menjadi semakin lebih parah gitu kan. Akan tetapi gencatan senjatanya ini udah sama dua kubu yang sama-sama besar. Jadi antara ibu sama ayah. Begitu si anak dipukulin, ibunya berteriak, kemudian narik anaknya, kemudian berani-berani kamu pukul anak saya lagi, pukul saya aja. Waduh, ini jadi gencatan senjata yang. Dan biasanya begitu ya, artinya secara naluri keibuan melindungi seperti itu, tapi caranya ternyata salah ya. Salah yang caranya begitu. Salah. Jadi harus ada pendekatan hati ke hati dengan anak, mudah-mudahan juga si anak diterima juga dengan hatinya tenang gitu. Betul. Itu ya. Nah lama-lama saya kira sih dengan ibunya bersikap bijaksana, kemudian anak juga bersikap bijaksana ya, insya Allah tidak akan terjadi trauma. Dan mudah-mudahan si ayah ini juga bersama dengan berjalannya waktu, dan mudah-mudahan dia juga akan terus belajar gitu, dan insya Allah mudah-mudahan lama-lama akan berkurang
dan semakin berkurang. Kan orang tambah tua tambah sabar biasanya. Tambah tua tambah sabar dan juga tambah cerdas memahami dan menyelesaikan masalah ya, apalagi dengan pasangan suami. Ini Ustazah ada juga pertanyaan berkaitan dengan suami istri ini. Assalamualaikum Ustazah, saya hamba Allah. Saat seorang istri ingin pulang ke orang tuanya dikarenakan suami tidak kerja dan sifatnya tidak mau bermusyawarah dengan istrinya, sang suami hanya menginginkan kehendak yang menurutnya benar aja. Apakah boleh seorang istri meninggalkan suaminya sendiri saat suami belum bisa memenuhi nafkah istrinya? Nah, ini masalah juga sebenarnya nih ya. Sebenarnya sih kalau memang secara hukum fikih memang boleh ya. Karena kan kewajiban suami yang pertama adalah memberi nafkah, yang kedua memberikan pendidikan agama, memastikan sang istri tersebut memiliki pendidikan agama yang mencukupi untuk hubungan dia sama Allah gitu. Nah, kalau yang pertama itu dia tidak laksanakan, maksudnya dia tidak memberikan nafkah. Nafkah yang maksudkan di sini adalah makanan ya. Makanan, pakaian. Dan makanan pakaian itu juga yang standar. Gak kemudian yang dia wajib untuk GoFood tiap hari gitu kan. Betul. Atau apa namanya yang wajar-wajar aja. Yang wajar-wajar aja gitu. Itu yang sebatas wajib yang diwajibkan untuk seorang suami memberikan kepada istrinya gitu. Lebih daripada itu gak wajib. Jadi gak wajib ngasih pulsa ke istri itu gak wajib. Gak wajib ya, karena itu bukan kebutuhan wajar ya. Atau betul. Itu di luar kewajaran. Iya, maksudnya itu bukan standar gitu kan. Standar yang wajib bagi orang gitu kan. Bagi orang untuk keberlangsungan hidup. Ya. Makan untuk biasanya ya. Makan sama pakaian. Udah itu aja sih sebenarnya. Tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu nggak harus punya. Maksudnya mau kontrak ya, mau apa kayak gitu yang layak. Jadi kalau kemudian suami naruh istrinya di kolong jembatan, nah itu istri boleh menuntut cerai gitu. Boleh balik ke rumah orang tuanya. Demikian pula kalau nggak dikasih pakaian yang bisa menutupi aurat dia misalnya, itu boleh minta cerai. Termasuk juga nggak dikasih makan gitu kan, itu juga boleh minta cerai. Tapi kalau misalnya nih kamu tahu sebenarnya suami kamu tuh punya kerjaan dan bisa pula menghasilkan, hanya dalam masa-masa ini nih lagi masa pandemi terutama nih Ustazah, kan ini banyak nih laki-laki yang kemudian di PHK lah, yang inilah, yang itulah, yang kerja serabutan, yang kemudian tidak menguntungkan, yang pulang nggak bawa uang gitu kan. Ini ada banyak yang dalam kondisi seperti itu. Kalau kamu tahu bahwa sebenarnya suami kamu itu adalah orang yang mau bekerja, orang yang biasa-biasanya juga kalau dia punya uang juga dia bisa ngasih sama kamu, ya bukankah sebaiknya kamu bisa menjadi pendamping di saat suka dan duka? Iya betul. Bukankah sebaiknya kita sebagai seorang istri kan juga, kamu nggak nikah bukan cuman karena kepengen ada yang menafkahi kamu aja gitu kan. Kita nikah kan bukan cuman karena urusan itu aja, urusan ada yang bisa ngasih saya makan gitu. Kamu harus ingat bahwa yang ngasih makan tuh tetap aja kok, sama aja. Kamu belum nikah atau kamu udah nikah, bahkan dari sejak kamu berada dalam kandungan, sang pemberi nafkah tuh cuma satu, namanya Allah. Jangan sampai keimananmu kepada Allah itu kalah sama yang kamu lihat nih di masa sekarang, bahwa suami sedang tidak bisa memberikan nafkah. Coba dipikirkan apa yang bisa meringankan beban suami dalam memberikan nafkah itu. Apa yang bisa kamu kerjakan di masa-masa kondisi yang sedang sangat sulit ini? Apa kamu mau jualan online kah? Apa kamu mau bikin masakan-masakan yang kamu enak bikinnya untuk kamu jual misalnya gitu? Atau saya kira ada lah ya pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kamu kerjakan di masa-masa ini untuk membantu perekonomian keluarga. Apalagi mohon maaf, kalau di masa-masa sulit seperti ini orang tua kamu kemudian dia memberi kepada kamu gitu ya, sebagai bagian daripada dia memberi kepada anaknya, itu kan jauh lebih bagus lagi gitu. Nggak jadi masalah kok buat orang tua kamu ngasih walaupun kamu udah menikah, itu juga termasuknya sedekah kalau memang kamu dalam keadaan susah gitu. Nggak jadi soal. Selesaikan masalah dengan kepala dingin. Kamu harus tahu bahwa perpisahan, perceraian itu bukanlah keluar dari masalah. Seringkali malah masuk kepada masalah yang lain lagi. Dan membuat masalah baru lagi biasanya. Membuat masalah yang baru lagi. Jadi fokuslah mungkin kepada hal-hal yang baik. Apalagi mungkin yang menikahnya lebih dari setahun 2 tahun misalnya ya. Betul. Banyak sekali perjalanan kebaikan yang mungkin suaminya nih memberikan kebaikan. Dan mungkin fokus kepada itu jadinya hilang tuh yang kurang-kurang 1-2, mungkin seperti itu saja.
Jadi apalagi berkaitan dengan masalah tidak mau musyawarah, kemudian juga belum bisa memenuhi kebutuhan nafkah misalnya. Tadi yang saya sampaikan, kalau memang bisa kita bertoleransi atau mungkin kita membantu, itu lebih baik. Iya, itu lebih baik ya. Atau gini, kalau pertanyaan kamu, suami saya nggak mau musyawarah sama kamu, ya kamunya aja yang nanya. Tapi nanyanya itu, kenapa banyak suami-suami nggak suka ketika ditanya sama istrinya? Karena istri itu ketika nanya kayak polisi di nanyanya tuh kayaknya kalau belum sampai puas atau belum sampai detail, nanyanya kayak interogasi ya, lebih mirip interogasi daripada pertanyaan, gitu kan? Ya ini siapa orang juga pasti nggak suka. Tanyanya seperti pertanyaannya hakim kepada tersangka ini ya. Nah itu kan jadi kan susah gitu suami mau jawabnya. Tanya yang enak gitu kan, suguhin es teh atau teh panas gitu kesukaan dia gitu kan, adem hatinya, adem dulu hatinya, enak cerita apa dulu yang lain-lain gitu. Nah nanti kalaupun ini juga kayak iseng aja gitu, urusan kerjaan gimana sekarang mas gitu. Kalau kira-kira dia kelihatan akan marah, alihin aja sama yang lain, tahu nggak sekarang itu begini. Kayaknya asik ya kalau kayak gitu ya. Ini juga mungkin Ustazah ketika dipertanyakan tidak mau bermusyawarah, mungkin ada juga perlunya istri untuk introspeksi sedikit ya. Bahwa kenapa nih suami nggak mau musyawarah? Mungkin karena tadi itu seharusnya istri jadi kawan ya bagi suami, dan memang antara laki-laki sama perempuan itu memang ada perbedaan-perbedaan. Ini yang seharusnya bikin kita tuh jangan pernah mau berhenti belajar. Salah satu perbedaan mendasar bagi laki-laki dan perempuan, ketika ada satu masalah, perempuan menjadikan berbicara sebagai salah satu pencarian solusi. Kalau suami itu malah justru enggak gitu. Dia cari solusinya dulu, dia udah dapat solusinya, baru dia bisa cerita itu kepada istrinya. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi teman, jadi kawan, paham kondisi bagaimana suami. Insya Allah suami yang akan mencari kita untuk bermusyawarah. Betul, gitu ya, betul. Jadi kawan yang baik gitu. Ya. Betul, baik. Ustazah, kita beralih lagi tema berkaitan dengan masalah ilmu nih. Ada yang bertanya dari Singapura nih Ustazah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah Halimah, semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah. Saya dari Singapura ingin bertanya, kalau kita ingin menuntut ilmu dan mengamalkannya, apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Disebut oleh para ulama dengan istilah ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang diperlukan secara halan, secara sekarang, di masa sekarang gitu. Artinya bahwa kita wajib mempelajari ilmu yang kita butuhkan sekarang, yang kita perlukan sekarang, yang kita urgent secara sekarang ini, di masa sekarang. Artinya bahwa kalau dalam masa-masa jauh dari haji gitu ya, atau tahun ini kan nggak ada haji nih gitu kan, kita nggak wajib mempelajari hukumnya haji. Tapi kan yang kita wajib pelajari adalah hukum sholat, karena kan kita hari-hari nih ngerjain sholat gitu. Apakah sholatmu udah benar? Artinya adalah kita wajib mempelajari ilmu fiqh itu terlebih dahulu, kemudian lagi ilmu mengenai keimanan, sehingga kita berkeyakinan kepada Allah dengan keyakinan yang benar, berkeyakinan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan keyakinan yang benar, dan juga kita secara mantap mengimani apapun yang sudah diberitakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW tentang akan adanya yaumul mahsyar, tentang akan adanya hari kiamat, tentang adanya alam barzah, begitu kan ya, dan juga tentang akan adanya sirat, jembatan, hari hisab dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan bagian dari keimanan yang wajib kita ketahui dan karenanya wajib kita pelajari. Selain daripada itu, karena manusia itu memang terdiri dari 3 unsur, yaitu badannya, dan itu terkaitnya sama fiqh seperti yang tadi saya sampaikan, akalnya yang terkait dengan keimanan, keduanya harus kita pelajari ilmunya sampai akal kita benar, kemudian badan kita benar, unsur yang ketiga adalah hati. Kita harus pelajari perjalanan hati kita menuju Allah. Apa aja sih yang bisa ngerusak? Gimana sih biar hati kita tuh jadi tempat yang layak buat Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan-kebaikan. Kita pelajari tawakal, kita pelajari qanaah, kita pelajari riya yang bisa ngerusakin amal sehingga kita menjauhinya. Kita pelajari hasud, kita pelajari takabur atau sombong gitu kan.
kiber dan lain sebagainya kita pelajari untuk kita bisa menghindari atau menjauhi dari sifat-sifat yang bisa merusak diri kita itu gitu. Iya, apalagi ketika belajar sambil introspeksi meningkat kualitas, masya Allah ya, itu yang kita cari ya mudah-mudahan. Dan Ustazah ada yang bertanya, kalau mau belajar ini kan biasanya suka ada hafalan, ini gimana Ustazah caranya supaya mudah menghafal? Menghafal yang wajib dihafal itu dari bacaan sholat kita, kemudian juga bacaan-bacaan Al-Quran yang memang wajib untuk kita hafalkan ya, seperti surat-surat pendek, kemudian juga surat Al-Fatihah tentu saja, dan surat-surat atau ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai zikir. Nah, kalau ada orang dalam masa proses menghafal yang lebih besar daripada itu maksud saya, nah itu bagaimana caranya biar hafalannya itu bisa lebih cepat atau nggak cepat hilang gitu ya? Terus dimurojaah. Nggak ada cara menghafal kecuali dengan terus mengulang. Murojaah itu mengulang gitu ya. Jadi ulang terus saja gitu. Terus diulang, nah insya Allah akan jadi cepat menghafalnya. Kemudian biasanya setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Bahkan dari kecil itu udah kelihatan kapan waktu paling maksimal untuk membuat kita cepat menghafal. Saya suka perhatiin anak kecil itu di umur-umur 2 tahunan misalnya gitu ya. Ada waktu-waktu yang dia lebih aktif bicara, lebih aktif, bukan gerakan secara fisik ya. Kalau gerakan secara fisik biasanya terkaitnya sama gula. Kalau makan gulanya banyak dia lebih aktif daripada biasanya gitu. Tapi ini kemampuan otak. Jadi kan kita tahu misalnya dia nih kalau udah sore ini cerewet nih. Dia kalau udah sore nih kayak seneng belajar ini itu gitu kan, suka perhatiin ini itu gitu. Kalau siang-siang malah justru lebih biasa-biasa aja. Atau ada yang pagi gitu. Ada juga yang malam. Nah, ini dari situ tuh kita bisa tahu gitu kan kemampuan otak kita. Nah, buat si ini kan kita nggak mungkin bisa ngulang masa kecil kamu seperti apa. Kamu tinggal perhatiin aja. Di jam-jam berapa, dalam kondisi yang seperti apa, kamu lebih mudah untuk menghafal. Nah, jadikan waktu itu sebagai waktu yang waktu wajib kamu untuk menghafal, gitu. Itu salah satu caranya, gitu ya. Kemudian kalau bacaan, saya pernah diajarin oleh guru-guru kami untuk kalau kepengen hafalannya itu nggak mudah hilang, dan juga untuk para orang-orang yang nggak menghafal juga nih ya, tapi nggak kepengen pikun. Pikun itu kan hilangnya hafalan kita, bahkan hafalan terhadap alamat rumah kita, sampai ada yang lupa. Itu hal yang kita takutkan sebenarnya. Itu yang kita takutkan. Ini saya pernah dapat ijazah dari guru-guru saya itu untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan diulang ayat Sanukri'uka falatansa 7 kali. Nah ini silakan saja diamalkan. Bagi siapa yang memerlukannya, itu membaca Sabbihisma rabbikal a'la di luar sholat ya, sebelum tidur atau pokoknya di malam hari gitu, dan mengulangi Sanukri'uka falatansa sebanyak 7 kali, kemudian meneruskan lagi bacaannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuta'an ahwa sanukri'uka falatansa itu diulang 7 kali, baru kemudian dilanjutkan lagi ke ayat yang sesudahnya. Baik, jadi selain kita minta nih ingatan kita, bacaan kita, amalan kita nih jangan sampai hilang sama Allah, juga diantaranya terus ngulang-ngulang ya. Dan yang pasti dengan begitu hati juga jadi enak. Ini Ustazah tadi yang berkaitan dengan hati nih, saya mencoba membacakan pertanyaan dari Instagram Ustazah Halimah dari Mika Fernisia. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya apa yang harus kita lakukan untuk terus menjaga hati. Nah ini tadi kita lagi ngebahas hati ya, agar ikhlas melakukan sesuatu dengan hanya mengharap ridha Allah. Ya, jadi gini, kita harus paham bahwasanya tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Ini nih segaris lurus, sejajar. Semakin tinggi pemahaman kamu terhadap hal ini, maka akan semakin ikhlaslah kamu. Semakin lupa kamu sama pemahaman ini, maka akan sulit ikhlaslah kamu. Selagi kamu masih melihat bahwa ada selain Allah yang bisa memudoroti, yang bisa memberi maslahat, ada selain Allah yang bisa ngasih kamu rezeki, ada selain Allah yang bisa berbuat sesuatu untuk kamu, membahagiakan kamu, menyengsarakan kamu gitu ya. Ada selain Allah yang dapat melakukan hal yang seperti itu, kamu gak akan ikhlas gitu. Sebab kalau misalnya nih ya, kita berbuat sesuatu karena berbuat sesuatu kepada orang lain dengan harapan kita mendapatkan balasan dari orang itu,
Kan begitu ya. Saya nih mau ngajar karena misalnya saya ngarepin sesuatu, misalnya kayak begitu. Nah itu kan karena saya kan ngira bahwa ada orang yang bisa memberi kepada saya. Pada saat itu saya nggak akan bisa ikhlas, gitu. Nggak lagi lillahi ta'ala ngajarnya gitu kan. Nah itu jadi semakin orang bisa ikhlas itu ketika dia melihat bahwa tidak ada yang memiliki kuasa apapun terhadap diri kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya tadinya yang ditanya adalah untuk terus-menerus menjaga hati agar mengharap ridha Allah. Berarti harusnya dibalik ya. Mengharap ridha Allah dulu, kemudian nanti akan mendapatkan keikhlasan dalam ibadah ya. Betul, dalam ibadah. Dan itu yang harus kita ingetin terus hati kita. Karena setan gampang banget kan mengalihkan hati kita gitu. Apalagi kalau misalnya nih secara kasat mata kan kita berbuat baik sama suami, tahu-tahu suami malah mengecewakan kita. Gitu kan. Akhirnya kita kecewa karena kita lupa. Kita kira suami kita itu bisa begini, bisa begitu. Padahal dia nggak bisa begini, nggak bisa begitu kecuali dengan izin Allah. Yang punya kuasa cuma Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dengan tujuannya mengharap ridho Allah, mengharap balasan dari Allah. Ngarepnya balasan dari Allah, ngarepnya kebaikan dari Allah, sebab yang lain selain Allah tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Baik, mudah-mudahan dengan demikian ikhlas pasti akan timbul dengan sendirinya. Baik, Masya Allah. Tapi saya ingin membacakan satu pertanyaan lagi dari teman dari sahabat yang sudah mengirimkan kolom komen di Instagram Ustazah Halimah. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya hukumnya kalau menunda sholat Isya sampai dikerjakan di sepertiga malam terakhir, jam 2 atau jam 3 lah gitu ya, dengan tujuan supaya bisa bangun dan bisa sholat tahajud. Betul. Gimana Ustazah? Iya, gimana itu ya? Kamu jangan pernah ikut sama talbis iblis. Jangan pernah mau ikut sama bisikan-bisikannya setan, gitu ya. Karena setan akan mencoba memalingkan kamu dari ibadah yang wajib menuju ibadah yang sunnah. Isya itu wajib, tahajud itu sunnah. Gitu. Jangan sampai kamu kehilangan isyamu hanya karena kamu kepengen tahajudmu gitu. Yang akhirnya nanti betul misalnya, tapi kan mau nggak mau akhirnya bangun nih Ustazah. Oke, bangun gitu ya. Tapi keadaan kamu sholat isya awal waktu, maksudnya di jam-jam awal, dengan keadaan kamu sholat isya di tengahan malam itu, kamu nggak tahu gitu keadaan yang ini nih ngantuk lah, apalah segala macem lah gitu. Jadi kalau kamu kepengen tahajud, nggak apa-apa, nggak harus usaha dengan cara yang seperti itu gitu. Akan tetapi jangan meresikokan isyamu untuk tahajud. Itu maksud saya. Jangan resiko meninggalkan wajib ngejar yang sunnah tadi. Betul. Dengan harapan mudah-mudahan dua-duanya dapat. Gitu ya. Takutnya malah akhirnya nggak dapat dua-duanya kamu gitu loh. Jadi yang udah pasti aja. Kita juga nggak pernah tahu nih, nggak pernah tahu kalau kita misalnya udah tidur apa yang akan terjadi sesudahnya gitu. Jadi kamu sebaiknya satu, bersegera mengerjakan sholat isya. Nah kemudian kamu tidur di awal waktu sambil minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya untuk tahajud. Pasang alarm, kamu doa gitu kan ya. Dan saya mau ajarkan nih salah satu bacaan yang boleh diamalkan untuk bisa bangun tahajud adalah untuk membaca akhir surat Al-Kahfi. Akhir surat Al-Kahfi dibaca 4 kali gitu ya. Dibaca akhir surat Al-Kahfi 3 kali atau 4 kali. Nah, kemudian sesudahnya berdoa, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bangunkan saya pada jam sekian. Insya Allah gitu, kalau punya niat besar, insya Allah dibangunkan untuk mendapatkan tahajud juga. Karena gitu. biasanya setan itu kan memalingkannya dengan cara yang begitu ya. Jadi nggak langsung spontan, nggak sholat isya gitu ya. Tapi nanti aja deh sholat biar sekalian bangun tahajud, gini begitu. Ketika waktunya ditidurin juga sama setan. Nah ini yang biasa khawatir seperti itu. Ya. Itu juga. Dan juga yang keduanya, ada hadis yang diriwayatkan dari para sahabat tentang baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karihan Nabi al-kalam ba'daha wa naum qablaha. Tentang sholat isya, Nabi Muhammad SAW gak suka bicara, ngobrol sesudah sholat isya. Dan Nabi Muhammad gak suka tidur sebelum sholat isya. Ini jelas kalau kita mau ikutin Nabi berarti ikutin Nabi. Ya, betul. Itu tuntunan kita ya. Betul. Jadi sholat isya di awal waktu, kemudian habis sholat isya langsung tidur supaya nanti malam gak terlambat. Betul. Kemudian juga sebelum tidur ya berdoa ya sholat isya dulu. Takutnya nanti kesiangan nggak dapat dua-duanya ya. Baik, apapun tujuannya tadi, mungkin khawatirnya itu tadi yang Ustazah Halimah sampaikan, khawatirnya itu bisikan-bisikan setan yang memalingkan perkara yang kita kejar sunnah tapi sampai meninggalkan yang wajib.
Baik Ustazah, terima kasih banyak. Ini masih banyak banget pertanyaannya, cuma waktunya sudah terbatas dan saya ingin mengucapkan terima kasih sudah Sama-sama, mau sama-sama kita mengadakan kajian. Silakan Ustazah untuk menyampaikan kalimat penutup. Di hari-hari ini kita diingatkan dengan ibadah kurban, ya, dan inti daripada ibadah kurban adalah kita mengorbankan apa yang kita sukai untuk zat yang paling kita sukai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah pula untuk mengorbankan dari waktu kita korbankan buat Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan dari harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan rasa kita, rasa ngantuk misalnya untuk tahajud, rasa lapar misalnya dengan kita puasa gitu. Semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan, akan semakin besar pula lah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.